Kajian Kitab. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin hadirat, a'azani Allah wa iyyakum. Di kajian lalu kita telah bahas dua bab, yaitu berbakti kepada ibu. Tiga bab ya, terkait dengan firman Allah wasainal insana biwalidayhi husna. Kemudian terkait dengan berbakti kepada ibu, dan bab ketiga yaitu berbakti kepada ayah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya man abar, siapa yang harus kuperlakukan dengan cara yang terbaik, Rasulullah menyebutkan ummuka 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Ini merupakan keistimewaan seorang ibu jika dibandingkan dengan seorang ayah, dikarenakan ada 3 hal yang dimiliki ibu, yang dilalui oleh seorang ibu tidak dilalui oleh seorang ayah. Ini sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala surah Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Kami wasiatkan kepada para manusia, kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua tentunya ibu dan bapak. Namun secara khusus Allah mengingatkan terkait dengan ibu. Hamalathu ummuh, di mana ibunya yang telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan. Wa fisaluhu fi amain, kemudian dia juga menyusui selama 2 tahun. Dalam surat yang lain disebutkan hamalat hukurha wa wada'at hukurha wa wada'at hukurha wa hamluhu wa fisaluhu salasun syahra. Di sini juga disebutkan dia yang melahirkan. Jadi ada 3 hal yang dilalui oleh seorang ibu dan tidak akan pernah ada seorang ayah pun yang mengalaminya. Kalau ada ayah yang mengalaminya, berarti bukan ayah dia. Pertama, masalah mengandung. Tidak ada ayah yang mengandung. Kemudian melahirkan. Tidak ada ayah yang melahirkan. Kemudian menyusui. Nggak ada ayah yang menyusui. Ini menunjukkan bahwa ya, keistimewaan seorang ibu. Seorang ayah mencari nafkah. Ada para ibu yang mencari nafkah. Para single parent, di mana mereka mampu memberikan nafkah anak-anaknya walaupun tanpa didampingi oleh seorang suami. Namun untuk 3 hal ini tidak ada yang bisa mengalami kecuali hanya ibu. Makanya man abar, siapa yang harus aku perlakukan dengan perbuatan baik? Rasulullah menjawab ibu sebanyak 3 kali. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, pada bab yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayah. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan ibu sampai 4 kali. Yang kelima baru ayah, abuk, ayahmu. Kemudian siapa lagi kata sahabat ini? Summal aqrab fal aqrab, kemudian yang setelahnya, dan kemudian yang paling dekat. Siapa yang paling dekat hubungan kekerabatan denganmu, maka dia yang lebih berhak untuk mendapatkan perlakuan baik darimu. Kemudian ikhwatiddin, babul linul kalam liwalidayh, bab melembutkan ucapan terhadap kedua orang tua.
Dalam masalah ini Khofiddin, saya teringat Ibnu Aun. Ya, Ibnu Aun ketika itu dia pernah dipanggil oleh ibunya. Ibnu Aun adalah salah seorang tabi'in. Dia dipanggil oleh ibunya, Aun, Ibnu Aun, begitu. Tetapi dia menyaut dengan suara yang lebih kuat dibandingkan seruan ibunya. Jadi kalau ibu yang manggil Ibnu Aun, ya ma, begitulah kira-kira. Jadi lebih kencang sautan dia dibandingkan sautan ibunya. Kemudian apa yang terjadi Khofiddin? Timbul rasa menyesal. Sampai seperti itu para salafus saleh terdahulu terhadap ibunya, menyesal. Kenapa suaraku lebih kuat dibandingkan ibuku? Kemudian apa yang dia lakukan? Dia merdekakan 2 orang hamba. Coba kalau kita terhadap ibu kita sudah berapa suara yang kita keluarkan? Bukan sekali 2 kali, mungkin sering. Udah berapa hamba yang harus kita merdekakan untuk menghapus dosa tersebut. Mungkin si ibu nggak merasa itu suatu kesalahan, tapi dia merasa, Khofiddin, kenapa suara saya bisa lebih tinggi dibandingkan suara ibu saya? Seharusnya suaranya harus lebih lembut dibandingkan suara ibunya. Nak, iya ma, gitulah kira-kira. Jadi, nak, iya ma. Jangan suaranya lebih kencang, lebih kasar dibandingkan ibunya, tidak dibolehkan. Taib. Taisalah bin Mayyas. Dia berkata, dari Taisalah bin Mayyas. Taisalah bin Mayyas. Mayyas ini bukan nama, tapi lakop. Namanya adalah Ali. Jadi Taisalah bin Ali. Dia berkata, kuntu minan Najdad. Aku termasuk orang-orang yang Najdad. Najdad ini Khofiddin salah satu firqah Khawarij. Ketuanya yaitu Najdah bin Amir. Jadi pengikutnya dikatakan An-Najdad. Pengikut si Najdad. Ini sebagaimana firqah-firqah yang menyimpang seperti terkadang dinisbatkan kepada orang yang pertama yang memiliki pemikiran seperti Jahmiyah. Jahmiyah ini dipelopori oleh Jaham bin Sofwan, maka dikatakan Jahmiyah. Terkadang dinisbatkan dikarenakan tingkah lakunya seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah itu artinya dia itu menyingkir. Waktu itu ada murid dari Hasan Al-Basri yang menyingkir dari majelisnya Hasan Al-Basri. Dia buat halaqah sendiri, menandingi halaqah gurunya. Dikarenakan punya pemikiran dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat. Jadi bagaimana? Akhirnya dia katakan dia pun menyingkir, maka namanya menjadi Mu'tazilah. Itu Khofiddin. Dan ini Najdad pengikut Najdah bin Amir Al-Khariji, yaitu seorang yang berpemahaman Khawarij. Ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum. Salah satu pemikiran menyimpang yang dimiliki oleh Najdah bin Amir ini Khofiddin, yaitu dia meyakini bahwasanya setiap pelaku dosa kecil apalagi besar maka pelakunya murtad keluar dari Islam. Dengan artian berarti tidak boleh pengikutnya buat dosa sedikit pun. Karena dosa cuma 2. Kalau enggak dosa besar, dosa kecil. Kalau dosa kecil pun murtad, terus gimana caranya? Padahal bagaimana mungkin seorang tidak punya dosa? Ya. Jadi inilah hulunya. Artinya kelewatan, pemikiran ekstrim, pemikiran dari Najdah bin Amir ini. Kalau yang orang-orang Khawarij yang biasa, mereka mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar. Membunuh dosa besar, berzina dosa besar. Kalau sudah dosa besar berarti dia murtad keluar dari Islam. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah
Dan Rasulullah dan para sahabat tidak berpemikiran seperti itu. Yang namanya dosa besar, tidak mengeluarkan seseorang dari Islam kecuali kalau dia menghalalkannya. Halal hukumnya berzina, murtad dia. Halal hukumnya membunuh, murtad dia. Kenapa? Dia sudah menghalalkan sesuatu yang sudah sangat jelas-jelas diharamkan oleh syariat. Jadi Taisalah bin Mayyas ini, dia katakan kuntu ma'an Najdad. Aku tadinya bersama orang-orang Najdad. Artinya dia bergabung dengan orang-orang Khawarij ini, ekstrim Khawarij, yang menyatakan dosa besar dan dosa kecil itu semua dapat mengeluarkan si pelakunya dari Islam. Fa asabtu dzunuban, dan aku melakukan satu dosa, la araha illa minal kabair. Menurutku dosa yang aku lakukan ini termasuk dosa besar. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Lantas kuceritakan hal ini kepada Abdullah bin Umar. Artinya aku datangi Abdullah bin Umar dan aku tanya, qal, kata Ibnu Umar, mahia, apa dosa tersebut sampai engkau menganggap dosa tersebut dosa besar? Kata Ibnu Umar, qultu kadza wa kadza, aku melakukan dosa ini dan itu. Jadi nggak disebutkan di sini apa dosa yang dia buat. Dosa yang menurut Taisalah dia telah melakukan sebuah dosa besar. Disebutkannya kepada Abdullah bin Umar, tapi di sini di riwayat nggak disebutkan apa dosa yang dia lakukan. Ya, ini bisa saja dikarenakan untuk menutup aib, ya, karena ini kan yang dilakukan oleh Taisalah yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian qala laisat hadhihi minal kabair. Ini enggak termasuk dosa besar. Jadi karena Taisalah ini teman-temannya orang-orang Khawarij, ya, orang-orang Khawarij Najdad yang menyatakan kafirnya orang-orang yang melakukan dosa kecil dan besar, akhirnya dia sulit membedakan mana dosa besar dan mana dosa kecil. Karena pengaruh teman-teman tadi itu. Makanya ikhwatiddin, teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Pemikiran teman itu sangat berpengaruh dengan pemikiran kita. Apalagi teman-teman tersebut adalah teman-teman dekat. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencari teman itu yang baik-baik. Kalaupun kita kurang baik, berteman dengan orang baik, harapannya kita akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Ya sama sepertinya ikhwatiddin dalam urusan dunia. Antum main pingpong, kurang pandai, mainnya dengan anak TK, ya nggak pandai-pandai. Orang dia sampai pun nggak mejanya. Mainlah dengan orang lebih pandai. Harapannya bagaimana? Supaya semakin lebih lihai. Itu ikhwatiddin. Demikian juga kalau kita mau jadi lebih baik, bertemanlah dengan orang-orang yang lebih baik. Supaya kita harapannya kita menjadi lebih baik. Makanya Qatadah mengatakan, sahibus salihina ya ibadallah. Carilah teman-temanmu, teman-teman yang baik, wahai hamba Allah. Takun ma'ahum au mithluhum. Agar kamu bisa bersama mereka ataupun seperti mereka. Itu ikhwatiddin. Taisalah ini punya teman-teman Khawarij. Ya otomatis pemikiran dia sedikit banyak akan terpengaruhlah dengan pemikiran orang-orang Khawarij. Saking berpengaruhnya, bingung dia membedakan mana dosa besar dan mana dosa kecil. Sehingga ketika dia melakukan suatu dosa, dia mengatakan sepertinya saya ini sedang melakukan dosa besar. Ya, sepertinya saya sedang melakukan dosa besar. Karena pengaruh teman ikhwatiddin. Rasulullah juga katakan almar'u ma'adini khalilihi, ya kan? Seorang itu agamanya sama dengan agama temannya. Falyanzur mimma yukhalil. Makanya pilih-pilih kalau cari teman. Pilih-pilih cari teman. Yang penting itu solehnya, bukan kayanya, bukan gantengnya.
Dia soleh walaupun hitam, tapi bagus, akan terlihat lebih manis. Benar, orang yang soleh itu ikhwatiddin, kalaupun hitam, dia akan menjadi black sweet, dia akan terlihat lebih manis. Tapi sudah hitam, nakal, masya Allah, itu nggak tanggung lagi udah. Baik, kemudian ikhwatiddin, perhatikan lagi. Itulah yang namanya teman. Rasulullah katakan, mathalu jalis salih wa jalis su kamasali hamil misk wa sahibil kir. Ini hadis yang sangat masyhur. Permisalan seorang yang berteman dengan teman yang baik dengan yang buruk seperti seorang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Itu akan ada pengaruhnya. Baik. Kemudian di sini dikatakan fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Apa yang menjadi kebingunganku ini dosa besar atau dosa kecil? Dia tanyakan kepada Abdullah bin Umar. Ikhwatiddin, ingat, ketika kita punya satu masalah, kita tanyakan kepada orang yang tepat, itu salah satu taufik dari Allah. Berapa banyak orang yang punya masalah tapi salah bertanya. Ingat kisah seorang Bani Israel yang membunuh 99 orang, salah nanya kan pertama. Saya mau tobat, ada nggak tempat orang yang bertanya? Oh, ada sana. Tengoknya mungkin dia rajin di masjid, kemudian rajin ibadah. Ya biasanya kan kalau sudah seperti itu biasanya tahulah sedikit banyak agama. Tapi permasalahannya dia ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Dia orang yang taat kepada Allah, tidak melakukan kemaksiatan, tapi nggak punya ilmu. Ketika ada orang yang datang, saya membunuh 99. Membunuh 99 nggak salah. Kalau dia mungkin mengusik kucing pun nggak. Maka terkejut. Terus fahal limin taubah, apakah mau tobat? 99 tobat ente. Makanya nggak ada, mana ada tobat. 99 tak kau bunuh, kau bilang kemudian mau tobat. Jadi nggak ada pak, nggak ada. Ciut. Tambah 100. Ini salah tanya. Ya. Makanya ikhwatiddin, taufik dari Allah. Ketika kita punya masalah, doa kepada Allah, ya Allah semoga saya bertanya kepada orang yang tepat. Kalau enggak ikhwatiddin, berapa banyak orang yang taubat, akhirnya setelah taubat bukan semakin baik tapi malah jatuh pada kebid'ahan. Salah tanya. Ya, salah tanya. Akhirnya dia masya Allah bagus, ketika lagi emosi ketahuan aslinya. Buka tatonya. Aku nih mantan loh. Begitu, nggak ngerti dia bagaimana adab. Seharusnya nggak usah ditunjuk-tunjukkan, namanya juga suatu perbuatan maksiat, nggak boleh ditunjuk-tunjukkan. Demikian ikhwatiddin. Dan ini salah Allah beri taufik. Ketika dia punya masalah, Allah tunjukkan, Allah gerakkan hatinya bertanya kepada orang yang sangat tepat, yaitu Abdullah bin Umar. Itu ikhwatiddin. Ya, ini kalau salah tanya jadi ini. Ya, apalagi teman-temannya adalah teman-teman orang Khawarij. Masih ingat nggak antum ketika ketika orang-orang salah satu ciri orang-orang yang orang Khawarij ini adalah mereka berusaha menjauhkan para syabab, para pemuda dari ulama, sehingga mereka tidak bertanya kepada para ulama yang sudah mumpuni ilmunya. Makanya ketika Abdullah ibnu Abbas datang berkunjung ke markasnya orang Khawarij di Haruri, waktu itu Ali bin Abi Thalib sudah menyatakan jangan, karena saya khawatir akan keselamatanmu. Tahulah kalau Khawarij, mereka nggak suka mereka bunuh, dan itu dianggap sebagai jihad. Ikhwatiddin, apa kata Abdullah bin Abbas? Ya, ketika bertanya, ketika mereka bertukar pikiran orang Khawarij, apa kata Ibnu Abbas? Ataitukum min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansor. Aku datang dari sisi sahabat-sahabat Nabi muhajirin dan ansor. Kemudian wa min indi ibni ammin Nabi SAW, dan dari sisi anak paman Nabi SAW. Siapa yang dimaksud? Ali bin Abi Thalib.
Kemudian wasihrihi, dan juga menantunya. Wa alaihim nazalal Qur'an, kata Ibnu Abbas, Quran itu diturunkan kepada mereka. Fahum a'lamu bita'wilih, mereka adalah generasi yang paling faham dengan tafsir Al-Quran minkum, ketimbang kalian. Walaysa fikum minhum ahadan, dan coba lihat, tak ada seorang sahabat pun di antara kalian. Itu Khafiddin. Jadi salah satu pemikiran orang-orang Khawarij, bagaimana mereka bisa terpisah antara orang alim dengan mereka. Jadi fatwanya itu hanya beredar di antara mereka saja, ya ketua-ketua mereka. Karena mereka tahu, kalau ditanyakan kepada yang mumpuni ilmunya, maka akan tersingkaplah semua borok-borok mereka, kekeliruan-kekeliruan pemikiran yang mereka yakini. Ini Khafiddin. Ya, oleh karena itu Taisalah ini dia Allah beri taufik sehingga bertanya kepada orang yang tepat, padahal dia berteman dengan orang-orang Khawarij. Antum masih ingat dengan kisah Abdurrahman bin Muljam? Dia seorang qari yang memang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengutus dia ke Mesir. Sengaja diutus ke Mesir. Utusan Umar bin Khattab di Mesir, dia nanti mengajarkan kaum muslimin Mesir Al-Quran. Dan dia Khafiddin rahimanallahu wa iyyakum, kebetulan tinggalnya bersebelahan dengan Abdurrahman bin Udais. Abdurrahman bin Udais seorang Khawarij. Ini Khafiddin, seorang Khawarij. Karena berteman, lama-kelamaan syubhatnya pun ya berpindah ke Abdurrahman ibnu Muljam. Akhirnya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Bayangkan ya Khafiddin. Itulah bahayanya pemikiran radikal, pemikiran Khawarij. Jangankan Pak polisi, Ali bin Abi Thalib saja halal bagi mereka darahnya. Coba bayangkan ya Khafiddin, Ali bin Abi Thalib, bukankah Rasulullah sudah beritakan dia masuk surga? Kan termasuk asyara mubasyarah bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau juga orang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Beliau adalah menantu Rasulullah. Beliau juga khalifah Rasulullah. Dan Ibnu Muljam dengan pengaruh pemikiran Abdurrahman bin Udais ini, dia membunuh Ali bin Abi Thalib dengan membacakan sepotong ayat. Wa minan nasi may yashri nafsahu butigha amardatillah. Di antara manusia ada yang telah menjual dirinya untuk mendapatkan ridho Allah. Saat ditebasnya kepala Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, orang yang dia bunuh, orang yang dijamin masuk surga. Makanya kalau ISIS sedang nyembelih, yang disembelih Allahu Akbar, yang nyembelih Allahu Akbar. Gak tahu Allahu Akbar mana yang betul ini, ya kan? Allahu Akbar, ini Allahu Akbar, semua dua-dua Allahu Akbar. Yang disembelih orang Muslim. Itu Khafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sangat bahaya. Dan itu sudah dari dulu. Ya, itu sudah dari dulu. Jadi kalau antum dengar berita dia duduk di samping polisi tiba-tiba ditikam begitu kan, itu hal yang biasa dari dulu yang begitu. Dari dulu yang begitu. Ali bin Abi Thalib saja ditebas kepalanya, apalagi cuman polisi-polisi yang enggak jelas itu. Ya. Itu Khafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Kemudian ya, fadzakartu dzalika Ibnu Umar, dan aku tanyakan hal ini pada Abdullah bin Umar. Alhamdulillah, dia mendapatkan orang yang tepat dalam bertanya. Ya, dia mendapatkan orang yang tepat dalam bertanya. Dan tentunya seorang alim, apalagi sekaliber Abdullah bin Umar, dia bisa menghilangkan semua syubhat Khafiddin. Sebagaimana Ibnu Abbas ketika datang ke markasnya orang Khawarij di Haruri, semuanya rujuk ke pemahaman para sahabat, tinggal hanya beberapa orang. Itu hilang semua syubhat-syubhat. Dengan apa? Dengan ilmu Khafiddin. Ya, dengan ilmu syubhat-syubhat bisa dihilangkan seluruhnya. Kemudian Khafiddin qala laisat hadi minal kabair. Kata Abdullah bin Umar, oh ini enggak termasuk dosa besar, ya. Yang seperti ini tidak termasuk dosa besar.
Hunna tis'ah. Dosa besar itu ada 9. Di sini Abdullah bin Umar bukan berarti dia membatasi. Di antara dosa besar itu ada 9. Karena kalau kita lihat di kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Adz-Dzahabi itu banyak sekali. Di sini bukan berarti Abdullah bin Umar memberikan batasan hanya 9, enggak. Di antaranya begitu, di antaranya yaitu isyraku billah, yaitu mensekutukan Allah. Itu dosa besar yang terbesar. Tidak ada dosa besar yang lebih besar melebihi dosa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlun nasamah, membunuh seseorang. Ini juga termasuk dosa besar. Apalagi dia seorang mukmin. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahum jahannama. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka kekal selamanya. Kemudian apa lagi? Allah murka dengan dia, Allah laknat dia, dan Allah siapkan untuk dia azab yang sangat besar. Itulah bagi orang pembunuh seorang mukmin. Dalam hadis yang lain, sungguh hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah ketimbang terbunuhnya seorang mukmin. Tapi bagi orang-orang Khawarij itu enggak masalah bagi mereka, karena mereka menganggap ini sebuah perjuangan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian al-firar minaz zahf, lari dari pertempuran. Kemudian qadhful muhsanah, memfitnah wanita-wanita yang suci. Artinya seorang wanita yang baik-baik dituduh berzina. Ini juga termasuk dosa besar yang terbesar. Kemudian aklur riba, makan riba. Wa aklul malal yatim, makan harta anak yatim. Di sini Rasulullah menyebutkan makan. Bagaimana kalau minum riba misalnya, beli Sprite dari uang riba, halal. Kenapa? Karena yang diharamkan makan. Ikhwatiddin, di sini saya ingatkan bahwasanya di sini tidak bisa dijadikan sebagai mafhum mukhalafah. Yang dilarang makan, kalau selain makan boleh. Makan nggak boleh makan uang riba, makan harta anak yatim nggak boleh. Tapi kalau uangnya dibelikan mobil, uangnya dibelikan sepeda motor, dibelikan tanah, dibelikan baju, dibelikan jilbab, itu boleh. Karena kan nggak ada yang makan jilbab. Ya siapa yang makan jilbab? Oleh karena itu ikhwatiddin, ini mafhum mukhalafah yang salah. Salah satu syarat bolehnya kita ambil mafhum mukhalafah, yaitu salah satu syaratnya nas yang ada itu tidak disebutkan dalam bingkai kharaja makhrajal ghalib. Apa artinya ikhwatiddin? Allah tidak menyebutkan di situ dikarenakan kebanyakan. Misalnya Allah berfirman, la ta'kulu riba adha'afam mudha'afah. Jangan kalian makan riba berlipat ganda. Memangnya kalau nggak berlipat ganda boleh kita makan riba? Berlipat ganda ini disebutkan kharaja makhrajal ghalib. Umumnya pada saat itu praktek riba dilakukan dengan berlipat ganda ribanya. Makanya disebutkan. Kalau penyebutan secara mutlak saya sebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Itu pertama. Yang kedua, mengapa disebutkan makan? Karena makan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling primer. Seorang kalau dia punya harta, pertama sekali kalau dia nggak punya apa-apa, pasti yang dipikirkan ini saya mau beli makan apa.
Mau saya gunakan untuk beli makanan apa? Itu ikhwatiddin. Misalnya dia nggak punya apa-apa, dia punya uang, makanan nggak ada, ya, baju nggak ada misalnya, hanya celana saja. Sementara dia butuh makan atau baju, pasti yang pertama dia akan gunakan untuk makan. Setelah makan dia bisa cari baju. Tapi kalau pakai baju nggak ada cari makan. Makanya makan ini merupakan kebutuhan primer pertama yang dipikirkan oleh orang. Untuk kebutuhan primer saja yang sangat penting, nggak boleh pakai uang riba, apalagi yang lainnya, gitu maksudnya. Ya, jadi makan di sini tidak bisa jadikan sebagai mafhum mukhalafah. Wal ilhadu fil masjid, berbuat maksiat di masjid. Walladhi yastakhir, dan orang-orang yang mengolok-olok orang lain. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaumin. Wahai orang beriman, janganlah satu kaum memperolok-olok ataupun menghina ataupun menganggap remeh satu kaum yang lain. Bisa saja kaum itu yang dia remehkan lebih baik ketimbang mereka sendiri. Jadi tidak dibolehkan meremehkan orang lain. Ketika kita meremehkan orang lain, ya, ketika kita meremehkan orang lain berarti telah jatuh pada bab kesombongan. Ketika seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah katakan, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal kibr. Tidak masuk surga mereka dalam hatinya ada kesombongan sekecil apapun. Kemudian seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, uhibbu an akuna thawbi hasanan wa na'li hasanan. Tapi aku suka baju dan sendalku itu bagus. Rasulullah katakan, al-kibru, yang dikatakan sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menganggap remeh orang lain. Ya, dan orang seperti ini gak akan masuk ke dalam surga. Makanya meremehkan orang lain termasuk salah satu dosa besar. Kemudian apa lagi? Wa buka walidaini minal uquq. Ini juga ikhwatiddin. Membuat orang tua menangis gara-gara durhaka. Ini disebutkan di sini ikhwatiddin. Ya. Orang tua sakit hati saja itu sudah cukup membuat kita telah melakukan dosa besar, termasuk dosa besar. Apalagi kalau sampai orang tua meneteskan air mata gara-gara tingkah kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Misalnya ibu kita nangis gara-gara tingkah kita. Pulangnya malam terus. Nak, janganlah nak, mamak sibuk kali pun. Masya Allah, mamak sibuk kali pun. Karena mamaknya lah maka dia sibuk. Coba anak orang lain gak akan sibuk dia. Tapi terkadang seorang pemuda tidak ingin mamaknya terlalu memproteksi dia. Aku ini sudah besar loh mak, gak usah macam dibuat macam anak TK. Gitu ikhwatiddin. Jadi permasalahan akhirnya si orang tua saking sedihnya akhirnya meneteskan air mata. Itu dosa besar. Dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, bukaul walidain minal uquq. Nangisnya seorang orang tua gara-gara durhaka si anak. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ingin berjihad. Rasul tanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Nah, masih ya Rasulullah. Fafihima fajahid. Kalau begitu kamu jihad dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kamu. Rasulullah suruh jihad dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ya, berbakti kepada kedua orang tua selalu Allah Subhanahu wa taala barengkan. Pertama, wasainal insana biwalidayhi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan jangan kalian sembah kecuali hanya Allah. Yang keduanya selalu wabil walidain ihsana.
dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingat ikhwatiddin, dosa yang paling besar syirik. Habis syirik Allah sebutkan dosa kedua yang lebih besar, yaitu berdurhaka kepada kedua orang tua. Perintah yang paling diperintahkan oleh Allah, apa itu? Tauhid. Nomor 2, berbakti. Larangan yang paling dilarang oleh Allah, yaitu musyrik, kesyirikan. Nomor 2, durhaka. Selalu dibarengkan seperti itu. Menunjukkan ikhwatiddin bahwasanya seorang anak memang benar-benar harus memperhatikan sikap dia kepada kedua orang tua. Pada kajian lalu telah kita singgung, seperti yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri la ya'kulu minas sahnil wahid ma ummih. Hasan Al-Basri itu tidak pernah makan satu nampan dengan ibunya. Kenapa ikhwatiddin? Karena yakhafu ayyasbiqa yadahu ila syai'in wa ummuhu tatamanna hadha syai'. Karena dia khawatir dia mengambil makanan yang ibunya inginkan. Ya namanya ibu orang tua, kita anak muda, ya kalah cepat. Ya kan? Kalah cepat. Kita makan sudah 2 ekor, orang tua masih kepala, masih setengah ekor. Itu seperti itu. Walaupun ada juga sih orang ibu tuh cepat juga sih makannya, ada juga mengalahkan anaknya. Nak, nggak habis nak, begitu kan? Nggak habis nak. Ya, sisanya ke ibu. Ada juga seperti itu. Tapi begitulah para salafus saleh terdahulu yang memang memperhatikan hal ini. Sampai nanti kalau saya makan sama ibu saya, iya kalau dia nggak kepingin. Kalau pas ibu saya kepingin, begitu mau ngambil, rupanya anaknya duluan. Sementara tinggal satu. Misalnya ada telur asin. Kalau mak kan suka telur asin. Dia mau ngambil, ini habis ini makan telur asin lah. Begitu mau, rupanya anaknya duluan. Kan nggak mungkin. Mama duluan. Kan nggak mungkin. Demikian. Sampai seperti itu mereka memperhatikan sikap terhadap orang tua mereka, terutama kepada kepada ibu mereka. Haywah bin Suraih. Haywah bin Suraih ikhwatiddin, salah seorang tabi'in. Dia seorang alim, ngajar di masjid. Lagi ngajar ikhwatiddin, yudaris fil masjid wa kanat ta'tihi umhu. Lagi ngajar di masjid, dia didatangi oleh ibunya. Apa katanya? Fatakullahu kum fa'alif ad-dujaj. Sureh, kasih makan tuh ayam. Bayangkan ikhwatiddin, saya lagi ngajar nih, mama saya datang, Li, itu ayam belum dikasih makan sana dulu. Oh bayangkan ikhwatiddin, ya. Mungkin kalau bilang ini orang tua, bahasa nggak enaknya, nggak tahu diri lah, begitu kan muncul seperti itu. Nggak tahu kita sedang berfatwa, begitu. Ya, ini kan dakwah, masa disuruh ngasih makan ayam? Demikian. Jadi Syureh ini, Haywah bin Syureh ini memang seorang alim, dikenal di kampungnya, dikenal di tempatnya, sehingga orang berdatangan belajar dari dia. Ketika ngajar, Syureh, itu ayam belum kau kasih makan, nanti ngajarnya, berhentikan dulu, ngasih makan ayam dulu. Gimana ikhwatiddin? Fayakumu yatrukun ta'lim. Kemudian Syurehnya bagaimana? Udah berdiri. Sebentar ya, para hadirin, saya mau ngasih makan ayam dulu tuh, mama saya nyuruh. Coba antum bisa nggak bayangkan begitu? Gimana itu jadinya? Tapi begitulah ketaatan mereka. Ya, begitulah ketaatan mereka terhadap orang tuanya. Walaupun orang tuanya memperlakukannya seperti itu. Ingat hadis yang lalu, ikhwatiddin. Ketika seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan baktinya kepada orang tua? Harus. Wa in zalama. Walaupun orang tuanya menzalimi dia. Wa in zalama. Walaupun mereka berdua menzalimi kalian. Kan ada orang tua ikhwatiddin, lahir anaknya, taruh dalam plastik, tinggalkan di tong sampah. Kan bisa seperti itu. Ya, gak bertanggung jawab. Kok bisa Ustadz bisa ketemu orang tua sudah besar? Kan bisa, mungkin ada tembong di pinggulnya. Ini kok sebut tembong saya? Kan bisa seperti itu. Ya, ada capnya. Ini anak saya yang saya tinggal kemarin tuh, yang saya taruh tong sampah. Demikian. Kalau si ibu mengenal dirinya, nak, maafkan mama yang telah meninggalkan kamu tong sampah. Gak bisa si anak berkata-kata, jadi mama ya memang orangnya. Gak bisa ya khafidin. Wa in zalama, walaupun dia menzolimi kalian, gak boleh dibalas juga dengan kezoliman. Makanya kalau antum sudah mengerti dakwah sunnah tapi tidak disetujui oleh orang tua, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Perbanyak
bakti kepada mereka. Ya, perbanyak perhatian, lebih sungguh lagi berbakti kepada mereka. Terutama pada ibu. Ya, terutama pada ibu. Jangan dilawan mereka. Kamu ngaji di mana itu? Ini nih, yang suka bid'ah itu. Begitu. Akhirnya debat. Ada sih, ya. Akhirnya debat dengan bapaknya. Begini, kalau Rasulullah SAW berdebat dengan bapaknya. Ya, mana ada itu berdebat? Akhirnya bapak harus tahu. Begitu. Ya, nggak perlu debat, ikhwafiddin. Nggak perlu debat. Ya, kalau sudah orang tua tidak menerima, ya sudah diam saja. Nggak usah antum dudukkan beliau ataupun orang tua antum dan antum posisikan diri antum sebagai seorang ustadz. Bapak nggak tahu ya? Sebentar Pak, dengar dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdillah fahuwal muhtad. Jadi ikhwatiddin memposisikan diri sebagai seorang ustadz. Nggak bisa ikhwatiddin. Ustadz panglima apapun dia, kalau sudah berada di hadapan orang tua, dia anak posisinya. Ya, sealim apapun dia di luar, mungkin mufti kabir di luar, di depan orang tuanya itu anak, tidak siapa-siapa, siapapun dia. Itu ikhwatiddin. Jadi salah satu dosa besar buka walidain minal uquq, menangis orang tua gara-gara durhakanya si anak. Si anak tidak mau mendengar ucapan orang tua, hingga akhirnya bahasa Jawanya ngelongso orang tua. Atau merasa sedih, aduh anakku kok begini, meneteslah air mata. Ketika pertama tetesan air mata, maka antum sudah melakukan sebuah dosa besar. Jadi jangan sampai ada air mata orang tua tertetes gara-gara kita. Kemudian qala libni Umar, berkata kepadaku Ibnu Umar, atafruqan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Kata Abdullah bin Umar, gimana? Apakah kamu ingin jauh dari neraka dan dekat dengan surga, masuk surga? Qultu wallah, tentu. Ya, siapa orang nggak ingin jauh dari neraka, dekat ke surga? Qala, Abdullah bin Umar mengatakan, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi. Masya Allah, masih ada satu orang, yaitu ibuku. Kalau hadis yang lain kan disebutkan mengenai bahwasanya orang tua itu 2 pintu surga. Jagalah 2 pintu surga ini. Kalau tinggal hanya 1, berarti hanya 1 pintu surganya. Silahkan, mau dia sia-siakan pintu surga ini, ataukah mau dia jaga ini pintu surga. Kalau dia sia-siakan pintu surga, hilang pintu surganya, berarti tempatnya dalam neraka. Ini ahayyun walidak? Ada. Apakah orang tuamu masih hidup? Ada. Tinggal ibuku. Kemudian qala fa wallahi, demi Allah, lau alantalahal kalam, kalau engkau melembutkan ucapan di hadapannya, wa at'amtaha ta'am, dan engkau beri makan orang tua tersebut, la tadkhulannal jannata majtanabtal kabair, maka kamu akan masuk ke dalam surga selama engkau jauh dari dosa besar. Jadi di sini disebutkan lau alantalahal kalam, kalau kamu berbicara lembut dengan orang tua. Haram hukumnya seorang anak berbicara kasar, apalagi sampai menyinggung kedua orang tua. Apalagi kalau orang tua sudah tua renta. Orang tua yang sudah tua, ikhwatiddin, itu lebih sensitif ketimbang orang tua yang masih muda. Yang masih muda memaklumi, iyalah, tapi kalau sudah tua, ikhwatiddin, lebih sensitif dia. Ya, lebih sensitif. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan tentang surga dengan orang tua yang sudah tua renta. Kenapa? Karena yang sudah tua renta itu sangat memerlukan, sangat membutuhkan si anak, dan anak juga sangat membutuhkan kesabaran dalam menghadapi orang tua yang sudah tua. Kalau masih muda, orang tua tuh jarang minta tolong si anak. Tapi kalau sudah tua, banyak kali perintahnya. Nah, minta ini, minta itu, cerewetnya luar biasa. Ya, nah, sabar apa tidak? Kalau nggak sabar, berarti dia sedang menyia-nyiakan pintu surganya. Kalau dia sabar, surga terbuka lebar untuk dirinya. Itu ikhwatiddin, itu orang tua. Makanya, ya, kamu beri dia makan. Kalau ini kan nampak,
sudah tuanya, beri makan, kemudian kamu berbicara lembut dengan dia, kamu akan dipastikan masuk ke dalam surga selama engkau tidak berbuat dosa besar. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua ternyata tidak bisa menghapuskan dosa besar. Tidak bisa. Kemudian hadis ini hadis sahih, ya. Hadisnya hadis sahih. Hadisnya hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian an Urwah, berkata Urwah, dari Urwah qala dia berkata, waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Rendahkanlah sayapmu, janahadh-dhulli minar rahmah, sebagai tanda kasih sayangmu. Qal, dia mengatakan, la tamtani min ayyi syai'in ahabbah. Jangan kalian menghalang-halangi apa saja yang mereka mau. Itu arti waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Rendahkan sayap kalian sebagai tanda kasih sayang kalian terhadap orang tua. Artinya apa yang mereka minta penuhi. Ya, apa yang mereka minta penuhi. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayahku datang ke rumah ngambil hartaku. Jadi dia seperti agak protes. Datang ke rumah saya, kemudian dia ambil harta saya. Rasulullah menjawab dikit aja, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya ayahmu. Udah, nah pulang. Itu ikhwatiddin. Ya. Jadi apa yang diingin orang tua penuhilah selama kita mampu dan selama tidak melanggar koridor syariat. Ketika kita bertemu dengan orang tua, ketahuilah ikhwatiddin, kita sebagai anak bukan siapa-siapa. Antum sebagai jenderal di bintang berapa terserah di luar sana, tapi ketika berhadapan dengan orang tua, rendahkan sayap. Rendahkan sayap. Jangan anggar pangkat di hadapan orang tua. Anda seorang mufti, Anda seorang kabir, Anda seorang ustadz mubaligh 1 juta umat, 2 juta umat, terserah. Ketika berhadapan orang tua, rendahkan sayap. Anda tak ubah hanyalah seorang anak yang wajib berbakti kepada orang tua. Sealim apapun, kita lihat kisah-kisah yang kita bacakan ini orang alim semua ikhwatiddin, tapi tetap dengan maknya, dengan orang tuanya tetap dia bertindak sebagai seorang anak. Kan nggak disebutkan ketika tadi Haiwah binti Syuraih ibnu Syuraih, ketika orang tuanya, ibunya nyuruh dia untuk ngasih makan ayam, kan nggak dikatakan, mak sebentar mak, qala haddatsana Rasulullah SAW. Nggak ada dia sebutkan hadis di situ. Dia sedang melaksanakan kewajiban. Apa yang dikatakan ibunya, dia sami'na wa ata'na. Itu ikhwatiddin. Saya dengar dan saya taati. Kalau kita dengar tapi jengkel, begitu ya. Nah, sana, ya mak, kenapa takut? Kalau bilang nanti salah. Jadi kan jengkel aja bawaannya, dongkol gitu rasanya. Mamaku kayak gini kali ya gitu. Gak ngerti perasaanku. Apalagi kalau dia seorang gadis kan, seorang gadis punya pilihan, nggak disetujui orang tua. Masya Allah, mama ini nggak ngerti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya juga emaknya nggak ngerti, mau bagaimana lagi ikhwatiddin. Ya sudahlah, sabar. Insya Allah orang yang sabar, ya yang sabar pasti akan diberi yang lebih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Jadi kalau antum punya pilihan, orangnya orang antum anggap sudah soleh kali, tapi ternyata belum mendapat restu dari orang tua, ya sabar. Insya Allah akan datang orang soleh yang lain yang jauh lebih baik, insya Allah. Jangan khawatir, ya, karena taatnya kita kepada orang tua itu juga merupakan sebuah ketaatan yang Allah ridhoi. Kalau Allah mau, mudah Allah balik-balikkan hati orang tua kita itu. Demikian ikhwatiddin, banyak doa kepada Allah, ya semoga orang tua kita mendapat taufik dari Allah, mendapat hidayah dari Allah, sehingga kita bisa berjalan berbarengan untuk bersama bergandengan tangan untuk menggapai ridho Allah dan akan bersama di surga bersama orang tua kita. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berkumpul dalam surga kelak bersama orang-orang tua kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Apakah merokok termasuk dosa besar? Iya. Ikhwatiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Salah satu tanda dosa besar, pertama, ada penyebutan laknat. Ciri dosa besar. Seperti la'anallahu al-musyabbihina bin nisa wal musyabbihatu birrijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Karena ada kalimat laknat, berarti dosa besar. Yang kedua, ada hukuman di dunia. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potong tangannya. Ini kan hukuman di dunia. Itu termasuk dosa besar. Kemudian hukuman di akhirat, ancaman. Ya, salasun la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 orang yang Allah tidak akan bicara dengan dia, tidak akan dilihat, tidak akan dibersihkan, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Di antaranya al-mannan, orang yang mengadu domba. Kemudian al-musbil, orang yang musbil. Kemudian orang yang bersumpah dengan nama Allah untuk melariskan dagangannya. Ini berarti dosa besar. Ciri yang keempat yaitu yang disebutkan Rasulullah dan Allah berlepas diri darinya, bari. Ini juga termasuk dosa besar. Lantas apakah rokok termasuk dosa besar? Apakah ada ciri-ciri hal ini pada merokok? Nah, itu dia. Apakah termasuk ciri-ciri? Tapi ikhwatiddin, perhatikan. Karena rokok itu kan tidak disebutkan secara jelas. Kan nggak ada. Naha Rasulullah SAW anid dukhon, kan nggak ada. Ya, Rasulullah melarang mengisap rokok, kan nggak ada. Tapi para ulama selalu dalam memberikan satu pertimbangan hukum menimbang antara maslahat dan mudarat. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan tentang judi. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Ketahuilah bahwasanya khamar dan judi itu ada dosa besar dan ada dosa dan juga ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min nafi'ihima. Hanya saja dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya, mudaratnya. Jadi timbang-timbang. Bisa saja rokok itu menjadi dosa besar. Kenapa? Karena bahayanya merokok membunuhmu. Tigafiddin. Kalau merokok mencubitmu, mungkin nggak gitu kali. Tapi ini ancamannya rokok membunuhmu. Ya, kira-kira apa hukuman bagi orang? Apa hukum orang yang mencampakkan dirinya untuk sebuah kebinasaan? Ya, jadi Allahu a'lam bishawab, bisa jadi rokok itu termasuk dosa besar, walaupun nggak bisa kita pastikan secara jelas, ya. Tapi bisa jadi kalau kita lihat bagaimana mudarat yang disebabkan oleh para perokok. Jadi inti ikhwatiddin, ya, segeralah bertaubat dari merokok karena tidak ada guna sama sekali. Lebih banyak mudaratnya. Ustadz, bagaimana kisah seorang pemuda yang menusuk jantung ibunya yang rela menukar dengan berlian? Wih, kok menusuk sedangkan meneteskan buliran-buliran air mata itu saya sudah merupakan dosa besar. Menusuk lagi, oh Allah. Udah lebih parah sekali itu ikhwatiddin. Cocoknya didoakan jadi batu deh. Batu bata biar jadikan dinding. Ustadz, apa hukumnya bekerja di bank syariah? Apakah termasuk riba? Ikhwatiddin, masalah riba dan tidak riba itu tidak tergantung dengan nama, tapi sistem. Ya, sistemnya. Apakah sistemnya ribawi apa tidak? Oh, dia kan bank syariah. Ya, syariah kan bisa saja. Sistemnya bagaimana? Jangan karena namanya sudah berubah menjadi bahasa Arab jadi halal. Bunga ganti dengan misalnya murabahah. Padahal hasilnya sama-sama dari bunga juga misalnya.
Berubah. Jangan dikira kalau dari bahasa Indonesia dirubah bahasa Arab jadi halal. Disko haram, disko Arab halal, kan nggak bisa. Ya enggak, tetap saja ikhwatiddin, ya, tetap saja. Jadi dia bukan nama yang menjadi ibroh, tapi sistemnya. Kalau sistemnya tidak ada riba, walaupun pakai nama Inggris juga nggak masalah. Itu ikhwatiddin. Jadi yang penting, ya, bukan bank syariah nggak syariah, kita nggak tahu bagaimana sistemnya. Kalau sistemnya memang sistem bukan ribawi, silakan halal. Bank konvensional kalau nggak ada ribawinya, silakan halal. Itu ya, sistem yang penting, bukan namanya. Misalnya bank ahli sunnah wal jamaah, wah, ngeri kan? Tapi kalau sistemnya riba juga. Kalau dia sistemnya itu, jadi yang terpenting itu sistemnya, pelajari, bukan namanya. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang apabila diajak kepada kebaikan atau sholat malah menolak ajakan dengan memakai istilah-istilah bahasa Arab. Afwan gitu ya, afwan. Ayo kita sholat, afwan akhi. Antum kira Abu Jahal tuh nggak bahasa Arab? Udah bagaimana tuh ajakan Rasulullah? Itu jawabnya saya yakin Arab semua itu Arab. Nggak ada yang bahasa Jawa. Jadi jangan dikira kalau pakai bahasa Arab nggak udah. Yuk punya sholat, afwan, udah nggak apa-apa karena bahasa Arab. Ustadz, ana mau nanya, apa sebenarnya Ya'jud dan Ma'jud itu? Ikhwatiddin, Ya'jud dan Ma'jud itu merupakan makhluk yang nanti akan muncul menjelang hari kiamat, dan mereka sekarang sudah ada. Hanya saja mereka itu sudah dibatasi tempatnya oleh Dzulqarnain. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, dibuat benteng, ya, di mana dilaporkan kepada Dzulqarnain, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharajan an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu telah membuat kerusakan di muka bumi. Kami minta agar Anda buat pembatas antara kami dengan mereka. Kemudian Dzulqarnain meminta dibuatkan benteng, kemudian dengan besi, ya, atuni zubarul hadid dan seterusnya. Dan kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ya'juj dan Ma'juj ini sekarang sedang mengorek-ngorek. Korek-korek itu benteng. Korek-korek hingga nampak cahaya, udah nampak bolong tembus, dia katakan udah sore, besok lagi. Kemudian Allah utuhkan lagi yang dia korek. Sampai nanti Allah izinkan mereka keluar. Kalau mereka sudah diizinkan oleh Allah keluar, maka mereka akan memerangi seluruh umat selain mereka. Sampai nanti mereka katakan, kita sudah kalahkan seluruh penduduk bumi, kita akan kalahkan penduduk langit. Maka mereka pun melesatkan panahnya ke langit, ya, dan mereka katakan mereka sudah menaklukkan penduduk langit. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah sebutkan di antara cirinya matanya sifit, kemudian wajahnya seperti perisai. Apakah itu orang Cina? Allahu a'lam. Apa orang Cina? Di sini juga ada mata sipit kan, tapi nggak orang Cina. Ikhwatiddin, ya. Dan ikhwatiddin, perbandingannya 1 dengan 1000, 1 atau 1000 atau 1 dengan 100. Antara Ya'juj dengan bukan Ya'juj. 1 atau 100 itulah, saya lupa. Perbandingannya 1 kita, 100 atau 1000 mereka. Itulah mereka. Nanti itu di hari akhir zaman. Dan itu hakiki. Dan kita wajib untuk mengimaninya karena itu merupakan berita dari Rasulullah SAW yang sahih. Ustadz Afwan, tolong jawab pertanyaan Ana Sabtu lalu tentang upacara lagu dan bendera. Ikhwatiddin, ini sebenarnya sudah kita jawab di Prona kemarin. Mengenai mengibarkan bendera, ikhwatiddin, hukumnya nggak ada masalah. Karena dahulu para sahabat juga punya bendera atau dengan panji peperangan. Dan panji ini merupakan lambang keutuhan pasukan. Kalau panjinya tidak berkibar, berarti ini pasukan sudah habis, sudah kalah. Ya. Sampai-sampai ketika perang Mu'tah, perang perdana kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Waktu itu kaum muslimin jumlahnya 3.000 orang. Orang Romawi campur dengan orang kafir Arab 200.000 pasukan.
Jadi bayangkan 3.000 pasukan lawan 200.000. 1:70. Bayangkan Khafidin. Satu orang keroyok 70. Pada waktu itu Rasulullah katakan, amanahkan pimpinan pasukan yang pertama yaitu Zaid bin Harithah. Rasulullah katakan, kalau meninggal Zaid bin Harithah maka dipegang oleh Ja'far bin Abdul Muthalib. Kalau Abbas bin Abdul Muthalib. Kalau Abbas bin Abdul Muthalib tewas juga, maka dipegang oleh Ibnu Rawahah. Tiga-tiganya tewas. Kemudian terakhir dipegang oleh Khalid bin Walid dan menang pasukan kaum muslimin. Antum tahu berapa yang tewas pada waktu itu? Hanya sekitar belasan orang. Dari 3.000 hanya belasan orang. Ada yang menyebutkan 12 orang, ada yang menyebutkan 15 orang. Bayangkan, 3.000 lawan 200.000. Yang tewas hanya belasan orang. Itu nggak bisa pakai logika itu. Ya. Taktik perang apapun nggak akan ada yang menang. 3.000 lawan 200.000. Nggak akan ada. Diludahin aja tuh rame-rame sudah tenggelam. 200.000 ya Khafidin. Megap rame-rame, begitu. Ya. Tapi ini kan perang ikhwatiddin. Ya, kaum muslimin orang-orang yang bertakwa. Sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Ya, berapa banyak orang-orang kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak orang yang kecil, yang sedikit bisa bisa mengalahkan kelompok yang besar. Baik. Itu terkait dengan bendera. Kemudian bagaimana dengan menghormati bendera? Kalau kita lihat Lajnah Daimah, Syekh Fauzan bin Fauzan, mereka mengatakan tidak dibolehkan menghormat bendera. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan ketika beliau ditanya tentang bagaimana kalau dia seorang tentara, kata beliau, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian. Kalau kamu mampu untuk menghindar, menghindarlah. Tapi kalau memang bermudarat kalau menghindar, misalnya antum punya sekolah, diwajibkan oleh Diknas untuk menghormat bendera. Kalau enggak akan dicabut siopnya, izin operasionalnya. Sudahlah, ya, sebisanya. Demikian. Tiqafiddin. Dan apakah itu perbuatan syirik? Syekh Ibnu Utsaimin kita tanya. Itu enggak berbuat syirik. Tergantung orangnya. Kalau dia ruku, sujud terhadap bendera, syirik. Tapi kalau dia menghormati, itu tidak termasuk sebuah kesyirikan. Taib. Adapun yang mengatakan boleh, ini fatwa dari Azhar, Kairo. Mereka mengatakan bendera itu kan sebuah lambang. Lambang legalitas sebuah negara. Makanya kalau orang benci dengan satu negara, bukan negaranya diserang, nggak sanggup dia. Apanya? Benderanya dibakar. Ya. Karena itu merupakan lambang. Kemudian, misalnya antum datang ke depan, tiba-tiba antum ambil topi saya, antum pijak-pijak topi saya di hadapan orang ramai, marah nggak saya? Kira-kira marah nggak? Atau mau coba? Mau coba boleh, ya. Udah, saya pasti marah. Apa bisa antum katakan, Ustadz, ini kan topi kainnya ini, apalah kain ini 12.000 satu. Kalau beli borong malah bisa 10.000, beli selusin. Apakah begitu alasannya? Enggak. Ini lambang ikhwatiddin. Ya, jadi kata mereka yang membolehkan itu karena itu sebuah lambang, ya, dihormatinya bukan benderanya tapi negaranya. Lambang itu. Demikian ikhwatiddin. Jadi bagaimana hasilnya atau kesimpulannya? Ya, kalau bisa menghindar, kalau enggak ya banyak istighfar gitu aja udah. Jadi antara menghindar dan istighfar. Ustadz, bagaimanakah menurut sunnah jika seorang mengikuti kegiatan berpolitik? Ikhwatiddin, dalam Islam itu diatur juga politik, tapi bukan politik seperti sekarang ini yang banyak tipu-tipunya. Kalau sekarang kan main tipu-tipu ikhwatiddin, ya, lain di bibir, lain di hati. Masing-masing orang ketika menampakkan sesuatu belum tentu itu yang sebenarnya. Adapun politik boleh, silahkan dalam Islam, silahkan, gak ada masalah. Tapi siasah syari'iyah, politik yang syar'i, tidak ada di situ bohong-bohong, ya,
Tidak ada di situ janji-janji. Jadi politik syariah ini misalnya gimana? Misalnya ya antum mau diangkat menjadi camat, kemudian antum dimintakan calon kan, murasyah, balon lah kita katakan, balon, diminta antum untuk memberikan visi dan misinya, program jangka pendek, jangka panjang. Antum katakan, program saya yang pertama, saya akan menghapuskan kesyirikan di kampung ini. Nah, semoga antum dipilih. Saya akan basmi bid'ah dan khurafat di kampung ini. Wah, itu mantap itu. Ya, yakin yang milih antum cuma 5 orang. Nah, sekarang ini kan tidak seperti itu. Pasti nanti masalah beras akan murah, jalan akan mulus, kan itu ikhwatiddin. Sementara seorang pemimpin bukan itu intinya. Kaum muslimin itu maju bukan dikarenakan ekonomi, ikhwatiddin. Majunya dikarenakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dahulu itu ikhwatiddin, yang dia punya harta hanya satu, hartanya hanya satu helai kain. Ingat nggak seorang sahabat seorang sahabat yang ketika ada seorang wanita minta pada Rasulullah supaya dia menikahi dia, Rasulullah nggak berminat, sahabat yang mengatakan, kalau anda nggak berminat, saya Rasulullah. Waktu itu dia punya harta satu-satunya yaitu kain sarung. Coba siapa di sini yang harta dia hanya kain sarung satu? Cari kaum muslimin di mana sekarang di kota Medan sekitarnya, hartanya hanya satu kain sarung. Nggak ada ya Hafiddin. Coba, tapi mampu menggetarkan Romawi dan Farsi kan, negara adidaya. Demikian Hafiddin. Jadi orang-orang kafir itu bukan dikarenakan mereka hebat. Dari dulu orang kafir itu begitu, Romawi begitu, dari dulu begitu. Sama sekarang ini. Yang begitu modelnya. Yang kitanya yang lemah. Propaganda Amerika, pasukan khusus mereka, terlihat leher mereka seperti perut kita besarnya, tangan mereka seperti paha kita, jalannya pun seolah-olah bisa diremukkannya kita. Itu kan film. Itu kan semua propaganda supaya kita takut. Itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nggak ada apa-apanya. Coba bayangkan 3.000 lawan 200.000 itu gimana tuh? Strategi pasukan perang mana yang bisa mengalahkan? Tidak ada, nggak masuk nalar. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat-malaikat untuk membantu pasukan kaum muslimin. Makanya ketika Umar bin Khattab memberikan nasihatnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang waktu itu sebagai komandan pasukan, apa kata Umar bin Khattab? Hendaklah kalian lebih takut terhadap dosa kalian ketimbang musuh kalian. Jadi kalau ada musuh, ada dosa, yang pertama kalian takut itu adalah dosa kalian, bukan musuh kalian. Musuh itu kalah kalau kalian bertakwa. Itu Hafiddin. Nah, kalau kita kan nggak, musuh baru. Tapi kalau dosa nggak masalah kali bagi kita. Makanya kita itu menjadi yang lemah di hadapan orang-orang kufar. Jadi nggak masalah politik, asalkan dia itu benar, tidak ada tipu-tipu, tidak ada sikut kiri sikut kanan, ya. Tidak ada hal-hal yang lain. Benar-benar intinya memang betul syar'i. Berarti harus belajar siasat syari'iyah. Ustadz, istri saya sedang hamil tua. Sementara saya diminta ibu saya mengantarkan dia ke bandara untuk beberapa hari dalam rangka haji. Siapa yang harus saya dahulukan? Istri saya tidak ada temannya di rumah. Nggak ada teman di rumah. Ya, carikan temannya satu lagi. Loh, kok tertawa antum? Kok tertawa? Kan antum kan punya teman, dia punya istri. Carikan temannya. Saya mau ngantarkan ibu saya, tolong temani istri saya karena sudah hamil besar. Kan bisa seperti itu. Kan nggak harus berlaga ini Hafiddin. Ngantar istri, nemani istri atau ngantar ibu. Kan nggak harus berlaga. Bisa aja caranya. Demikian Hafiddin, ya. Nah, kalau yang tadi carikan teman bisa juga salah satu solusi. Ya, tinggal antum pilih yang mana lah, terserah. Ya. Dan itu kan salah satu keistimewaan mereka yang punya istri lebih daripada satu. Istrinya yang sini hamil, yang nggak hamil mijetin. Pegel ya kak, sebelah mana kak? Kan gitu. Ini kan asyik. Itu dia. Nggak percaya coba. Katanya sih gitu katanya.
Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sesuatu nggak akan mungkin nggak ada hikmahnya, nggak ada faedahnya, pasti ada faedahnya. Jadi ini nggak perlu terlalu bertentangan ya. Banyak solusinya itu. Ustadz, boleh seorang ustadz menceritakan kejelekan ustadz lain dikarenakan ketidaksepahaman? Tergantung kalau ustadznya itu pemahaman ustadz tersebut menyimpang dan dia dakwahkan ke masyarakat, boleh. Ya, kalau ustadz itu memiliki pemikiran penyimpang dan dia ajak masyarakat ke pemikiran yang menyimpang itu, boleh kita sebutkan. Hati-hati dengan ustadz ini, karena dia punya penyimpangan pemikiran ini. Udah. Tapi ingat, yang disebut penyimpangannya aja, jangan nyempet ke lain-lain. Dia menyimpang ini. Duh, bapaknya juga demikian, neneknya juga dua semua. Apa hubungan bapak, nenek dan segala macam? Ya, sebutkan yang hanya penyimpangannya aja. Kalau dia masuk pada yang bukan penyimpangan, maka jatuh pada ghibah. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Seperti makan bangkai teman sendiri. Penyimpangannya saja, jangan nyerempet kemana-mana. Itu ikhwatiddin. Makanya kata Ibnu Taimiyah, mereka yang melakukan hal seperti ini, kalau niatnya benar, itu seperti jihad fisabilillah. Ada juga orang mengingatkan penyimpangan seorang ustadz bukan dikarenakan penyimpangannya, tapi dikarenakan memang dapat lo sekarang. Artinya punya peluang untuk menyudutkan. Bukan dikarenakan niat karena Allah, tapi karena penyimpangan ini baru biar dapat dia. Jadi dia menceritakan itu karena dapat poin. Sebelumnya nggak suka dengan ini ustadz, tapi belum ada dalih. Kali ini dapat dalihnya. Dengan dalih menyelamatkan umat, disebut-sebutkan aib ustadz. Itu termasuk ghibah, nggak boleh. Jadi dia harus ikhlas. Jadi nggak sembarangan juga ikhwatiddin menyebutkan aib seorang ustadz siapapun di hadapan orang ramai. Karena itu akan sangat terkait dengan niat, ya. Ustadz, bapak saya punya penyakit asam urat. Beliau sudah tua dan makanan kesukaan beliau adalah durian. Apa saya harus membelikan bapak saya durian ketika beliau minta durian karena tua jadi sering lupa dengan penyakitnya? Ikhwatiddin, balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang itu terhadap dirinya lebih mengetahui. Berarti untuk orang tua lebih mengetahui. Ketika orang tua yang sudah mulai pikun-pikun, ya, apalagi dia punya kesukaan dan dia tidak bisa mengontrol lagi kesukaannya tersebut, dan kita tahu kalau yang kesukaannya itu kita berikan akan penyakitnya akan kumat. Jadi bagaimana, bolehkah? Nggak boleh, ikhwatiddin. Ya, nggak boleh. Tapi nanti dia marah-marah. Iya, nggak apa-apa dia marah-marah karena itu semua untuk kebaikan orang tua kita. Ya, pantangan itu kalau nggak boleh dilakukan. Ya, kalau kita taati juga sama aja kita menjerumuskan orang tua. Gak apa-apa, kalau dia marah-marah sudah diam aja, udah saya dijawab. Bapak nggak tahu apa durian itu, nggak usah begitu. Diam aja udah saya jawab. Bagaimana cara menghidupkan dan melembutkan hati yang telah makin keras karena perbuatan maksiat? Caranya tinggalkan maksiat. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah bahwasanya hati mereka tuh kotor akibat apa yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan. Berarti untuk melembutkan, pertama ikhwatiddin, kurangi kemaksiatan. Kemudian banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hal yang tak kalah pentingnya yaitu jangan tinggalkan pengajian. Karena di pengajian itu banyak teman-teman yang soleh yang bisa saling mengingatkan. Terakhir ya, ini banyak kali nih. Terakhir, yang kuning lah ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua sedangkan saya merantau di Medan, orang tua saya jauh di kampung? Masya Allah, mudah. Antum kirimkan saya 1 bulan 5 juta, insya Allah itu senang. Masya Allah. Ikhwatiddin, ya, sering-sering telepon, mama butuh berapa, bilang aja. Begitu, 1 juta, 2 juta, atau cuma 50.000, ya sudah nggak apa-apa. Jadi dalam masalah ini ikhwatiddin banyak cara. Kecuali kalau orang tua itu mengatakan, nah udah pulang kampung saja. Daripada kamu susah di negeri orang, mendingan susah di negeri sendiri, pulang.
Tapi kalau emak nggak nyuruh kita pulang, nggak usah pulang. Nah, kamu nggak usah pulang, uangmu saja yang pulang. Sudah. Selesai masalahnya. Ya. Jadi tinggal maunya orang tua bagaimana? Begitu. Nanti kita pulang, dia melamar, ngapain kau pulang? Menyemak aja di kampung ini, misalnya begitu. Orang sudah merantau sana kemari, sudah bawa apa, kamu nggak bawa apa-apa. Jadi ikhwatiddin, tidak harus kita berbakti itu harus berada di sampingnya. Bisa. Apa yang mereka senangi, apa yang mereka suka. Kalau mereka katakan, udah nak pulang aja, udah pulang. Kalau dikatakan, udah tetap di sana, kirim aja duit mama sekian, udah kirim. Itulah ikhwatiddin, mudah sebenarnya, ya, nggak susah. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, sudah jam 6:05, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.